Oke, selamat datang kembali adik-adik di channel Widyarta Fisik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita masih membahas soal UMGM mengenai tentang gerak lurus ya, yaitu pada soal berikut akan membahas tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Nah, di mana di soal, kita cek di soal dikatakan sebuah bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian H. Pada saat yang sama, bola yang lain dilempar ke atas dari tanah dengan kecepatan V0. Nah, jadi kata kuncinya kalau seandainya kalian ketemu soal gerak lurus atau soal fisika itu rata-rata kalian harus bikin gambar dulu. Jadi harus diilustrasikan menjadi sebuah gambar. Jadi yang pertama di sini dikatakan jadi dikatakan di sini ada bola satu, sini adalah bola satu. Nah, ini bola satu. Kemudian jatuh bebas. Nah, pada ketinggian H, berarti sini ada jarak H. Ini H. Terus dari bawah juga ada bola 2 yang dilempar vertikal ke atas. Berarti sini ada bola 2. Nah, ini lempar ke atas, ini turun, ini gerak jatuh bebas. Oke. Terus berikutnya dikatakan pada saat bertabrakan, berarti pada saat bertabrakan, perbandingan kecepatan antara bola 1 dan bola 2 berapa? Oke, diminta pada saat bertabrakan. Nah, berarti kurang lebih bertabrakan atau bertumbukan di sini dia. Nah, di sini kurang lebih. Nah, berarti diminta berapakah perbandingan antara V1 dengan V2 ya? Nah, ini pertanyaannya. Oke. Nah, secara logika, berarti dari sini kalian membutuhkan bahwa V1, nah jadi saya tulis ini V1 merupakan gerak jatuh bebas. Sehingga V1 kecepatan gerak jatuh bebas, kecepatan akhir gerak jatuh bebas itu adalah G dikali dengan T. Nah, terus kalau dia V2 berarti V2 katanya bola 2 dilempar vertikal ke atas. Nah, berarti dilempar ke atas, berarti gunakan gerak vertikal ke atas. Dengan demikian, rumus kecepatan akhirnya adalah V0 dikurangi dengan GT. Nah, sekarang kita cek option. Ternyata di option sama sekali tidak ada komponen yang mengandung nilai T. Nah, dengan demikian maka kita harus merubah dulu nilai T-nya. Di mana waktu yang dibutuhkan bola 1 sampai bertabrakan dengan bola 2 sampai bertabrakan itu adalah sama. Jadi, T1 akan sama dengan T2 sama dengan T. Nah, sekarang coba kita nyari T. Di mana cara mencari waktu, jarak total mereka ini adalah H. Kemudian bola 1 sampai bertabrakan menempuh waktu sejauh H1. Sementara bola 2 sampai bertabrakan, nah jadi bola 2 sampai bertabrakan itu menempuh waktu sejauh H2. Dan di sini kita bisa menuliskan rumusnya H total itu sama dengan H1 ditambah dengan H2. Nah, H1 di sini, H besar ya, H totalnya. H1 di sini adalah punya bola 1 gerak jatuh bebas. Sehingga H1-nya bisa diganti dengan setengah kali G kali T kuadrat. Sementara bola 2, karena bola 2 sini adalah H2 punya bola 2. Bola 2 gerak vertikal ke atas, berarti H-nya diganti dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Ini waktu bola 1, ini waktu bola 2. Karena dia waktu bola 1 sama dengan bola 2 sama dengan T, sehingga ini boleh kita tulis T saja, ini juga boleh kita tulis T saja. Nah, jadi biar gampang saya hapus saja, ini saya tulis T, di sini saya tulis T. Oke. Nah, dengan demikian sekarang ini plus setengah GT kuadrat, ini minus setengah GT kuadrat, sehingga ini bisa dicoret habis ya. Nah, ini bisa coret habis, coret. Nih, masih sisa H. Sehingga H sama dengan V0 kali T. Jadi H sama dengan V0 dikali dengan T. Atau T sama dengan H dibagi dengan V0. Nah, sudah dapat nilai T segini, jadi baru kita substitusikan ke persamaan ini. Nah, baru kita substitusikan ke sini. Sehingga akan menjadi, nah, saya tulis ini sehingga akan menjadi bahwa V1 per V2, nah, V1 per V2 dikatakan rumus sama dengan G kali T per V0 min GT.
V0 min GT ya. Nah, dengan demikian kita ganti sekarang T-nya, berarti V1 per V2, P1 per V2 sama dengan G-nya biarkan G, T-nya itu adalah H dibagi dengan V0 per, nah sini berarti V0 min G kali T, T-nya H per V0. Nah, sekarang di sini samakan biar ada V0-V0-nya, berarti saya tulis lagi V1 per V2. Nah, di sini berarti yang bagian atas ini berarti GH per V0. Per yang ini berarti per, yang ini kita samakan penjemput dulu. Berarti jadinya V0 kuadrat, bisa ya? Karena V0 kali V0 per V0. Jadi V0 kuadrat per V0 sama aja artinya dengan V0. Min GH per V0. Atau V1 per V2. Nah, sama dengan nih, boleh langsung dikali balik. Jadi, GH per V0. Nah, per V0. Ini kan sama aja artinya dengan V0 kuadrat min GH per V0. Jadi, kita kali balik. V0-nya bawa ke atas. Nah, jadi per... bukan V0 kuadrat, V0 ya. V0 per V0 kuadrat dikurang dengan GH. Nah, ini kita coret. Habis. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang paling tepat nih GH. Jadi GH per V0 kuadrat dikurang dengan GH ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat, maka jawaban yang paling benar itu adalah option nomor ya, paling benar adalah E ya. Ya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Dikatakan di sini pada waktu T0, berarti mula-mula kelereng X jatuh bebas dari ketinggian H. Nah, berarti ini hampir sama dengan yang tadi. Kelereng X jatuh bebas dari ketinggian H. Berarti kita bikin ketinggian H. Di sini ada kelereng X jatuh bebas. Nah, berarti ingat dia gerak jatuh bebas. Nah, X jatuh bebas. Terus berikutnya, dari di bawah kelereng, nah, berarti di bawahnya, berarti di bawah X ada kelereng Y yang dilempar vertikal ke atas. Nah, berarti sini lempar vertikal ke atas dengan kecepatan P0. Tentukan waktu bertumbukan. Nah, berarti ini sama banget dengan yang tadi nih, dengan soal yang nomor 1. Nah, berarti bertumbukan kurang lebih di sini. Nah, berarti setelah X ini menempuh jarak sejauh HX gitu misalnya, dan Y sudah menempuh jarak sejauh HY. Sehingga dari sini kita bisa menemukan nilai H total itu sama dengan HX ditambah dengan HY. Nah, kita cek di sini HX. Kalau HX merupakan gerak jatuh bebas karena X dikatakan jatuh bebas. Jadi HX kita ganti dengan setengah GT kuadrat gerak jatuh bebas. Terus berikutnya HY. HY gerak vertikal ke atas. Nah, berarti yang Y-nya kita ganti dengan rumus gerak vertikal ke atas. Berarti tambah V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kita cek di sini di mana pada waktu yang bersamaan itu, pada waktu yang bersamaan ternyata mereka dilempar, X dijatuh bebas, Y dilempar ke atas. Dengan demikian waktu yang dimiliki oleh X sama dengan waktu yang dimiliki oleh Y. Nah, sehingga di sini bisa diganti T-nya sama semua ini. Dengan demikian ini kita bisa coret nih. Nah, ini bisa kita coret setengah GT kuadrat plus ini setengah GT kuadratnya min habis. Sehingga sisanya H sama dengan V0 kali dengan T. Atau waktu sama dengan H dibagi dengan V0. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E ya. Oke, di soal berikutnya masih di gerak lurus. Nah, sini berikutnya sebuah batu dilempar dari tanah vertikal ke atas. Seperti gerak vertikal ya. Dengan kecepatan awalnya akar 7. Ketika sampai pada ketinggian H, kecepatannya menjadi V. Sedangkan ketika ketinggiannya menjadi 2 kalinya, kecepatannya menjadi setengahnya, berarti setengah kalinya. Tentukan kira-kira nilai H berapa. Oke, jadi sini kita gambar dulu, dikatakan. Nah, di sini kita gambar. Ini dari bawah dilempar ke atas dengan kecepatan V0 sama dengan akar 7. Pada saat dia sampai di ketinggian H, anggap ini adalah ketinggian H, katanya kecepatannya menjadi V. Berikutnya sedangkan ketinggiannya 2 kalinya, berarti
Berikutnya ketika dia sampai di 2H, nah berarti di sini. Nah, ini atau ketika dia menempuh jarak lagi H, nih pakai tinta biru. Jadi ketika dia menempuh jarak lagi H, nah, berarti ketinggian totalnya adalah 2H yang ini, yang biru nih. Nah, ini 2H. Ternyata kecepatannya dikatakan menjadi setengahnya. Berarti sini adalah kecepatannya setengah V. Pertanyaannya berapakah kira-kira nilai H? Oke. Di sini gerak vertikal ke atas. Rumus gerak vertikal ke atas, kecepatan akhir V0 kuadrat sama VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2GH. Ini yang kita tahu kan? Terakhir, kenapa kita gunakan ini? Karena di soal sama sekali tidak diketahui waktu. Kalau diketahui waktu, baru kita gunakan seperti rumus yang pertama tadi. VT sama dengan V0 min GT. Karena nggak ada waktu, jadi waktunya tidak diketahui, jadi kita gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Oke, sekarang kita cek ketika pada ketinggian H. Jadi ketika pada ketinggian H, ketika dia mencapai ketinggian 1H, kita cek berarti kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, gini rumusnya. Masukkan VT kuadratnya, katanya V, berarti V kuadrat, V0 kuadratnya adalah akar 7. Akar 7 dikuadratkan dikurang 2 kali G yang 10. H ini katanya menempuh ketinggian H, gitu kan. Oke, berarti di sini V kuadrat sama dengan akar 77 kurang 20H. Nah, saya simpan dulu. Nah, sebagai persamaan 1. Nah, berikutnya ketika dia sampai ketinggian 2H. Nah, jadi pada ketinggian 2H, nah, berarti kita juga nyari dengan rumus sama. V-nya dikatakan dia menjadi kecepatan setengah kalinya. Berarti saya langsung aja setengah V dikuadratkan sama dengan V0 kuadrat, berarti akar 7 dikuadratkan dikurang 2 kali G kali H. Ketinggian yang ditempuh adalah 2H. Berarti kita ganti dengan sini 2H. Nah, berarti ini hasilnya 1/4 V kuadrat sama dengan 7 min 2 kali G 10 ya. 2 kali 10 kali 2 berarti 40 ya, berarti 40H. Atau biar sini mau gini, boleh kita kalikan silang V kuadratnya 4 ke sini, berarti V kuadrat sama dengan 4 kali 7 28 min 160H. Oke, kita simpan ini sebagai persamaan 2 ya. Nah, dari tadi saya ada nulisnya H besar, H kecil, itu sama aja ya. Jadi sama aja maksudnya adalah ketinggian. Oke. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah H. Dengan demikian dari sini kita bisa mencari H. Bagaimana caranya? Silakan, di sini ada V kuadrat, di sini juga ada V kuadrat. Berarti silakan disubstitusi. Nah, silakan disubstitusi, jadinya berdasarkan persamaan 1 berarti 7. Nah, tulis pakai tinta hijau ya, 7 min 20H. Nah, V kuadrat sini ganti dengan V kuadrat yang ini, berarti sama dengan 28 dikurang dengan 160H. Oke, kita kumpulkan yang ada H dengan yang ada H, yang tidak dengan yang tidak. 160 saya pindah ke sini. Nah, pindah ke sini berarti jadinya plus kan, berarti min 20H. Nah, biar seragam saya pakai H kecil aja semua ya. Biar seragam, H kecil. Nah. Oke, dah. Terus jadi min 20H plus 160H sama dengan di sini 28. 7 pindah 2 berarti jadi min 7. Nah, berarti hasilnya sama dengan min 20 plus 160 berarti 140H sama dengan 28 kurang 7 berarti 21. Jadi H sama dengan 21/140. Sama-sama bagi 7 berarti 3/20. 3/20 ya. Oke, jadi jawaban yang paling benar itu adalah option nomor C. Nah. Oke, silakan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.